Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di video pembelajaran anatomi tumbuhan. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang bahasan organologi yang ketiga, yaitu organ daun. Dimana pada video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang organ batang, organ akar, baik pada dikotil dan monokotil. Begitupun juga dengan organ daun yang akan kita bahas hari ini, kita akan membahas juga tentang struktur penyusun dan fungsi dari masing-masing jaringan yang ada di organ daun dikotil dan monokotil. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam bahasan yang akan kita bahas hari ini, dimana sebelumnya kita lihat namanya struktur penyusun daun itu sama seperti sebuah sandwich atau roti lapis ya, dimana sandwich ini bagian atasnya ada roti yang pertama dan bagian bawahnya juga ada roti ya, dan kemudian isi dari sandwich ini Anda bisa lihat ada tomat, ada salad, atau mungkin sayuran yang lain, biasanya ada beef, dan seterusnya. Nah, ini sebetulnya susunan seperti ini mirip sekali dengan organ daun, baik itu dikotil dan monokotil. Dimana yang pertama, ini adalah epidermis atas, kita analogikan ini adalah lapisan roti yang pertama. Kemudian ini adalah epidermis bawah, dan kita analogikan ini sebagai lapisan roti yang kedua. Dan isi dari organ daun ini disebut sebagai mesofil. Mesofil ini kita analogikan sebagai isi dari roti sandwichnya itu sendiri. Nah, mesofil ini struktur penyusunnya banyak. Intinya mesofil adalah isi dari jaringan penyusun daun yang ada di bawah epidermis. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Nah, ini adalah epidermis atas. Dari mana saya tahu ini epidermis atas? Karena dari gambar yang kita lihat, kita tidak melihat adanya stomata. Stomata itu tersebarnya ada di sini nih. Ini stomata ya, atau kalau satu disebutnya stoma, atau dua disebutnya stomata. Nah, jadi karena ini tidak ada stomatanya, sehingga kita bisa menyimpulkan secara langsung bahwa ini adalah epidermis bagian atas, karena stomata lebih banyak tersebar di epidermis bagian bawah. Oke, ini adalah epidermis, satu lapis yang B ini. Dan kemudian ini adalah lapisan kutikula yang A. Kemudian kita masuk ke dalamnya, ini ada jaringan penyusun mesofil. Dan bentuknya seperti tihang, ini disebut sebagai jaringan palisade atau jaringan tihang. Ya, yang F ini, di mana banyak sekali kloroplas di dalam jaringan-jaringan palisade ini atau tihang. Kemudian penyusun mesofil yang selanjutnya ini ada yang ditunjukkan oleh huruf apa ini ya? Kemungkinan huruf G mungkin, tapi G-nya tidak terlalu pas pada sel yang ditunjuk. Jadi ini adalah jaringan penyusun mesofil juga, yaitu jaringan spons atau kita kenal sebagai jaringan bunga karang. Dan ini juga sama, disusun juga di dalamnya terdapat kloroplas. Namun kloroplas lebih banyak itu biasa didapatkannya di jaringan palisade. Tapi di jaringan spons pun ada kloroplas yang tentu dia akan menghasilkan pigmen klorofil. Ya, jadi yang namanya mesofil ini disusun oleh palisade dan spons kalau dalam gambar ini ya. Nah, ini ada satu berkas pembuluhnya. Nah, ini satu berkas pembuluh. Dan C ini disebut sebagai seludang pembuluh atau bundle sheath. Kita masih ingat itu di konsepnya organ batang monokotil. Yang D-nya ini adalah xilem. Yang E-nya ini adalah phloem. Ya. Jadi terkadang sekarang kita melihatnya agak terbalik di sini ya. Jadi xilem ini adanya di atas, phloem adanya di bawah. Kalau di organ batang biasanya kita melihatnya itu xilemnya di bawah, phloemnya di atas. Nah, kemudian masuk lagi ke bawah, ini ada jaringan epidermis lapisan bawah. Dan ini ada stoma. Stoma ini tentu disusun oleh beberapa penyusunnya, yaitu untuk lubangnya disebut sebagai porus. Sel kiri kanannya disebut sebagai sel tetangga, sel penjaga atau sel penutup atau guard cell sama saja. Dan sel epidermis yang melekat langsung dengan sel penutup ini disebut sebagai sel tetangga atau subsidiary cell. Nah, lapisan atas biasanya disebut sebagai lapisan adaksial, lapisan bawah biasanya disebut sebagai lapisan abaksial. Seperti itu ya. Oke, kemudian nah, ini ada sedikit deskripsi singkat terkait organ daun. Daun yang lengkap pada umumnya mempunyai bagian upih daun, pelepah daun, ada juga tangkai daun atau petiolus,
dan helaian daun atau lamina. Ini bahasannya tentu lebih spesifik, kita bahasnya di morfologi tumbuhan ya. Daun yang tidak lengkap tidak mempunyai satu atau dua bagian tersebut yang tadi sudah saya sebutkan. Contohnya daun mangga dan daun nangka. Daun lengkap dapat dijumpai pada pohon pisang dan rumput-rumputan. Jadi intinya bahasan ini Anda bisa lebih perdalam di bukunya Gembong tentang morfologi tumbuhan, ini akan lebih detail lagi. Oke. Fungsi daun. Nah, fungsi daun pada umumnya adalah sebagai tempat fotosintesis. Kita kenal karena banyak sekali kloroplas yang tersebar di mesofil daun, yaitu salah satunya di palisade yang paling banyak, kemudian di spons juga ada, kemudian ada di jaringan penutup stoma juga ada. Sebagai alat penguapan atau evaporasi, mungkin lebih tepatnya bisa transpirasi karena pada tumbuhan ya. Nah, sebagai alat penguapan ini dia perannya tentu dilakukan oleh stoma ya. Kemudian ada yang fungsi ketiga itu sebagai tempat menyimpan bahan makanan. Ada juga beberapa daun yang berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan juga sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Nah, ini fungsi secara umum, tapi lebih dari itu masih banyak juga fungsi-fungsi daun yang lain. Ya, kita fokus saja pada bahasan anatomi. Ya, jadi secara anatomi daun itu bisa kita lihat dari sudut pandang histologi, yaitu tentang jaringan-jaringan penyusunnya, di mana terdiri dari 3 sistem jaringan, masih sama. Ada jaringan dermal atau jaringan pelindung yang terdiri dari epidermis, ada jaringan pembuluh yang terdiri dari xilem dan floem, dan juga ada jaringan dasar yang terdiri dari parenkim ya. Dan umumnya hanya parenkim dan sklerenkim biasanya. Kalau kolenkim saya belum menemukan ada daun yang memiliki kolenkim. Nah, semuanya ini berada di mesofil. Jadi yang mesofil tadi kita analogikan sebagai isi sandwichnya suatu roti, maka itulah mesofil. Jadi ada tomat kalau di sandwich, ada beefnya, ada saladnya, dan seterusnya. Kalau di mesofil itu ada dermalnya, ada pembuluhnya, ada jaringan dasarnya. Sama ya. Kemudian daun itu tidak mengalami penebalan sekunder karena dia tidak punya kambium ya. Karena saat bisa dibayangkan kalau daun mengalami penebalan sekunder, daunnya nanti kalau dia berguguran menimpa kepala kita, nanti kepala kita bisa mengalami sakit ya, karena daunnya tidak lagi lunak, tapi dia bisa mengalami penebalan berarti kalau gitu. Epidermisnya bertahan sebagai sistem dermal, jadi meskipun dia sudah organ batang dan akarnya sudah dewasa, tetap saja daunnya tidak mengalami pertumbuhan sekunder. Epidermisnya tetap dipertahankan sebagai sistem dermalnya, tidak diganti oleh periderm. Ya, untuk epidermis seperti biasa, susunan selnya kompak itu rapat, ya, tidak ada ruang antar sel karena fungsinya sebagai pelindung. Terdapat lapisan kutikula untuk melapisi epidermisnya agar tidak terlalu terjadi transpirasi yang berlebihan, dan juga tempat tersebarnya stomata, terutama di epidermis bagian abaksial atau bagian bawah. Stomata kalau kita temukan di 2 sisi daun, yaitu di adaksial ada, di abaksial ada, maka disebut sebagai amfistomatik. Tapi kalau satu sisi saja, mungkin abaksial saja atau adaksial saja, itu disebut sebagai hipostomatik. Tapi hipostomatik biasanya hanya ada di abaksial sebetulnya ya, karena ada istilahnya hipo. Hipostomatik itu ada di bawah saja. Kalau epistomatik itu ada di atas saja, tapi kalau amfistomatik di atas ada, di bawah ada. Kemudian letak stomata pada dikotil tersebar dan tersusun dalam deretan memanjang sejajar sumbu daun, dan sel penutupnya terletak sejajar. Berarti ini disebut sebagai panerofor. Lebih tinggi atau lebih rendah dari epidermis. Kalau lebih tinggi masih sama panerofor, kalau lebih rendah itu biasanya disebut sebagai cryptofor atau sunken. Ya, ini adalah bahasan di jaringan epidermis. Anda silakan cek lagi saja video tentang jaringan epidermis. Oke, nah ini ada struktur dan fisiologi stomata terhadap transport air. Jadi Anda lihat di sini, ya, ini ada porus, kemudian ini ada sel penutup, sel penjaga atau guard cell. Ini ada sel tetangganya atau subsidiary cell. Ya, ini dalam keadaan membuka, ini dalam keadaan menutup. Nanti akan dijelaskan skema proses yang terjadi seperti apa, kenapa kok bisa membuka dan menutup. Yang sebetulnya di bahasan epidermis kita sudah sempat bahas juga sekilas ya. Dan nukleus itu dia dimiliki oleh subsidiary cell. Ya, kemudian juga
dan seterusnya. Ini tidak perlu lagi. Nah, ini penampakan aslinya. Kita ulas sedikit. Ini ada sel penutup atau sel penjaga atau sel guard cell. Ada porus, ya. Ada subsidiary sel 1, subsidiary sel 2, subsidiary sel 3, subsidiary sel 4. Kemudian ada epidermal cell atau epidermis biasa. Seperti itu ya. Anda bisa nanti pertimbangkan ini berdasarkan bentuk sel tetangga dengan sel epidermis yang lain. Ini tipe stomatanya apa? Ya, apakah anomositik, anisositik, dan seterusnya. Kalau dia dikotil, silahkan Anda sedikit mengulas dan menjawab sendiri terkait hal-hal yang pernah kita bahas di video penjelasan epidermis. Ini juga tidak perlu. Jadi ini intinya stomata karena ada banyak. Stoma kalau ada satu. Dan ini menutup karena H2O-nya keluar dari sel. Ini membuka karena H2O-nya masuk lewat sel penutup. Ya, berarti ini ada kaitannya dengan osmosis. Nah, kita bahas di sini sekarang secara spesifiknya. Bagaimana stomata itu mengontrol membuka dan menutup? Itu karena ada peran dari transport aktif, terutama dalam perannya sebagai pengatur osmotik, tekanan osmotik di dalam sel penutup. Jadi yang paling berperan sebetulnya sel penutup ya, tapi sel penutup juga dibantu oleh sel subsidiari atau sel tetangga. Kita lihat di sini, jadi yang namanya sel penutup, dia akan memasukkan ion potasium atau K+ melalui transport aktif, yang artinya kalau transport aktif dia memerlukan ATP, memerlukan energi, dan ini juga menyebabkan akan terjadinya perbedaan konsentrasi ya, antara hipotonik, hipertonik, dan seterusnya. Yang perbedaan konsentrasi ini akan menyebabkan air atau H2O masuk lewat sel penutup melalui tekanan osmosis. Nah, jadi kalau Anda lihat, kalau K+-nya masuk ke dalam sel, ini akan mempengaruhi juga tekanan osmotik di dalam sel penutup, yang efeknya nanti H2O juga akan masuk ke dalam sel penutup demi menjaga gradien konsentrasi. Ya, akhirnya menyebabkan sel penutupnya mengembang dan akhirnya porusnya terbuka. Jadi di sini stomatanya sedang dalam keadaan terbuka. Ya, kalau stomatanya tertutup, itu artinya ketika ion potasium atau K+ dipompa keluar lewat sel penutup dan biasanya dimasukkan sementara ke sel tetangga, ya, dan itu pun akan mengakibatkan H2O-nya juga ikut keluar dan masuk ke sel tetangga, sehingga akhirnya sel penutupnya menjadi lebih kecil, mengempis, yang akhirnya porusnya menjadi tertutup. Dan ini keadaan stomata yang sedang menutup, seperti itu ya. Oke, ini singkatnya seperti itu. Dan sekali lagi, yang namanya mesofil, mesofil adalah bagian utama helai daun dan mengandung kloroplas dan ruang antar sel. Mengapa mengandung kloroplas? Karena tadi mesofil itu ada palisade, ada spons, ada berkas pembuluh, ya, dan ruang antar sel. Ruang antar selnya tentu lebih banyak di jaringan spons atau jaringan bunga karang. Kloroplas lebih banyak di jaringan palisade. Jaringan penyusunnya tergantung dapat bersifat homogen. Homogen itu atau artinya terdiri dari palisade saja, atau terdiri dari spons saja, atau bunga karang, atau bisa juga heterogen. Palisadenya ada, sponsnya ada. Dan nanti tentang sifat homogen dan heterogen ini akan ada kaitannya dengan bifasial dan unifasial. Kita akan bahas nanti ya. Nah, untuk palisade, jaringan palisade itu bisa terdiri 1 atau 2 lapis. Biasanya letaknya di bagian atas, di jaringan epidermis adaksial, di bagian atas. Ya, nah itu ada palisade. Jadi bisa 1 lapis, bisa 2 lapis. Nah, sekarang kita berbicara tentang bifasial dan unifasial. Bifasial itu istilah lainnya adalah dorsiventral. Bifasial itu adalah bi2 fasial muka, bermuka 2. Kalau unifasial, istilah lainnya adalah isobilateral atau unifasial. Uni 1 fasial muka, berarti bermuka 1. Maksudnya apa? Kalau yang bifasial, biasanya mesofilnya heterogen. Heterogennya tersusun dari palisade dan spons. Kalau isobilateral atau unifasial biasanya homogen, entah palisade saja, entah spons saja, atau heterogen juga, palisade, spons, palisade. Maksudnya apa sih? Mungkin agak sedikit kurang jelas di sini ya. Kita lihat saja sekarang penampakan aslinya. Oke, jadi gini, dorsiventral itu kan bifasial.
Bifasial itu umumnya selalu heterogen. Oke, sebentar. Heterogen. Oh, sorry, tidak bisa diketik ya. Heterogen. Selalu heterogen dorsiventral, artinya dia bifasial. Mukanya dua. Maksudnya mukanya dua apa? Kalau kita bagi seperti ini, dia punya muka yang berbeda. Muka bagian atas adalah palisade, muka bagian bawah adalah spons. Makanya dia punya muka dua. Berarti setiap sisi adaksial-abaksialnya beda. Yang adaksial palisade, yang abaksial spons. Berarti ini adalah bifasial atau dorsiventral. Dan ini biasanya ada di dikotil. Paham ya? Nah, kalau yang isolateral itu artinya unifasial, bermuka satu, itu bisa homogen, bisa heterogen. Ya, kalau yang bermuka satunya homogen, kita kalau bagi seperti ini, lihat yang bagian atas, mukanya masih spons, lihat yang bagian bawah, mesofilnya mukanya masih spons. Artinya homogen, hanya ada spons saja atau jaringan bunga karang saja dalam mesofilnya. Ini homogen. Atau bisa saja homogen isolateralnya itu adalah mesofilnya terdiri dari palisade saja. Jadi mau dibagi dua, bagian adaksilnya palisade, bagian bawahnya palisade. Dan yang homogenus isolateral ini sudah pasti monokotil. Bisa dipahami ya? Nah, kalau yang bermuka satu heterogen, ini juga sama. Kalau kita bagi seperti ini, bagian atas ada setengah spons dan palisade, bagian bawah ada setengah spons dan palisade. Jadi mukanya sama, makanya disebut sebagai unifasial, bermuka satu. Nah, ini semua adalah unifasial. Bisa dipahami ya? Maksud arti bermuka dua dan bermuka satu. Kalau bermuka dua, adaksial beda, abaksial beda. Kalau bermuka satu, adaksial, abaksial sama. Entah homogen, entah heterogen. Nah, kalau yang heterogen isolateral, ini bisa dikotil, bisa monokotil. Tapi umumnya dikotil. Umumnya selalu dikotil. Jadi sebetulnya cara yang paling gampang untuk membedakan dia dikotil atau monokotil adalah kalau isolateral, hampir 90% semua monokotil. Ya, kecuali yang kita kenal ada anomali, ya, baik di batang ada anomali, kadang ciri-cirinya seperti pembuluhnya tersebar, padahal dia adalah dikotil, itu tidak menutup kemungkinan, di daun juga ada. Jadi yang isolateral atau bermuka satu, umumnya monokotil. Tapi yang bifasial, bermuka dua, umumnya selalu dikotil. Ini saja, untuk yang membedakan dikotil dan monokotil, yang paling mudah yang ini saja nih, yang dua. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, nah kita lihat sekarang. Ini adalah bermuka satu. Kenapa bermuka satu? Kita coba bagi dua. Oh, sebentar. Oke, kita coba bagi. Sebentar ya, kok nggak bisa ditulis. Oke, kita coba bagi di sini. Berarti atasnya spons, bawahnya spons. Dan ini monokotil berarti, karena dia homogen isolateral atau homogen unifasial. Kalau yang ini dibagi dua, tentu dibagi duanya boleh di sini silahkan, tidak masalah. Di sini juga silahkan. Sekarang kita bagi duanya sama aja deh ya ukurannya. Berarti di sini setengah spons dan palisade. Kalau di sini spons saja, berarti sudah pas ini bermuka dua. Berarti bifasial. Bifasialnya sudah pasti dia dikotil. Paham ya? Nah, itu cara membedakannya. Oke, sedikit lagi saya coba bahas setiap jaringan penyusunnya ada apa saja. Ini jaringan epidermis adaksial. Tahu dari mana ini adaksial? Karena dia ada palisade. Karena seperti yang tadi saya jelaskan, palisade umumnya ada di adaksial. Tapi yang paling mudah adalah sebaran stomatanya. Sebaran stomata itu adanya di bawah nih. Ini stomata, ini juga stomata. Berarti ini adalah abaksial bagian bawah. Ini palisade, ya. Ini palisade juga, berarti ini palisadenya dua lapis. Jaringan tihang, ya. Kemudian ini adalah spons atau bunga karang. Ruang antarselnya banyak sekali di sini. Dan keduanya ini adalah jaringan parenkim loh ya. Jadi
palisade, spons adalah diferensiasi dari jaringan dasar parenkim gitu ya, karena ciri-cirinya apa? Ada ruang antar sel dan dinding selnya tipis. Nah, ini adalah palisade dan spons. Ke bawahnya ada stomata, sel penutup dan sel penjaga, kita sudah paham itu. Masuk ke sini, ini juga sudah paham ya, ini sudah pernah dibahas di epidermis. Ini juga tadi sudah sekilas, ini adalah epidermis, ini adalah kutikula, ini bagian adaksial bagian atas, ini bagian abaksial bagian bawah karena ada stomata. Ini adalah palisade, ya, ini adalah palisade. Dan palisade ini umumnya banyak kloroplas, dan ini juga termasuk jaringan parenkim. Ini ada spons, ini juga jaringan parenkim, ruang antar selnya banyak. Dan ini ada jaringan pembuluh. Yang merah ini adalah seludang sklerenkim atau bundle seed, bagian atas silem, bagian bawah phloem. Ya. Nah, ini saya perlu memastikan juga ya, saya menemukan salah satu referensi yang menyebutkan ini adalah kolenkim. Saya tidak terlalu yakin ini kolenkim karena saya beranggapan ini masih sklerenkim sebetulnya. Ya, tapi ini saya sengaja munculkan di gambar pada video pembahasan kali ini agar Anda juga mungkin yang bisa lebih paham dengan referensi pendukung yang kredibel untuk memastikan apakah ini kolenkim. Tapi menurut saya ini masih sklerenkim. Jadi bagi Anda yang punya pendapat yang berbeda, silahkan ditulis di komentar di bawah ini. Atau bagi mahasiswa saya, silahkan kita berdiskusi nanti pada pertemuan selanjutnya. Ya, ini seludang sklerenkim, ini juga sama, sklerenkim. Palisade dan spons ini disebutnya mesofil. Ya, kemudian apalagi ya, ini juga sama sudah. Nah, jangan lupa setiap kita melihat stomata, pasti di sini ada ruang antar sel yang besar disebut sebagai stomatal chamber. Dan berdasarkan letak stomata, berdasarkan kedudukannya dengan epidermis, Anda sudah tahu apakah ini phanerophore atau cryptophore, silahkan dijawab, coba dijawab. Dan kalau yang ini berdasarkan bentuk sel tetangga dengan sel epidermis yang lain, apakah ini anisositik, anomositik, atau yang lain sebagainya, silahkan coba dijawab ya. Oke, ini adalah jaringan pembuluh. Sekarang kita bahas jaringan pembuluhnya. Jaringan pembuluh itu kalau di satu helai daun, dia tersebar ya di seluruh helai daun tentunya dengan pola tertentu membentuk sistem yang saling berkaitan. Dan terutama terletak di bidang median, artinya sejajar dengan permukaan, dan biasa disebut sebagai tulang daun. Jadi kalau ada yang namanya tulang daun, itu sebetulnya adalah jaringan pembuluhnya ya. Kalau ada anak tulang daun, itu juga sama percabangan dari jaringan pembuluhnya. Dan di dalam morfologi namanya sistem tulang daun, disebutnya sebagai sistem tulang daun. Ada dua macam tulang daun yang kita kenal, ada jala dan sejajar. Ini bahasannya morfologi tumbuhan. Dan berkas pembuluh kecil biasanya diselubungi oleh 1-2 seludang pembuluh. Jadi dalam berkas pembuluhnya daun, baik dia dikotil dan monokotil, selalu diselubungi oleh 1 atau tidak 2 seludang pembuluh. Ya. Kalau di organ batang, yang namanya berkas pembuluh yang diselubungi oleh seludang pembuluh itu hanya organ batang monokotil ya. Tapi kalau di daun, dikotil monokotil, semuanya diselubungi oleh seludang pembuluh. Nah, tapi ada perbedaannya. Pertama, kita kenal ada istilah C3, C4, dan CAM. Kita sedang tidak berbicara taksonomi belum ya, bukan C3 menerapkan atau C4 menganalisis, tapi ini adalah tipe daun berdasarkan kemampuan dia dalam proses fisiologisnya. Itu ada C3, C4, dan CAM. Saya tidak terlalu membahas tentang fisiologisnya karena itu dari bahasan fisiologi tumbuhan, dan saya juga tidak terlalu membahas tentang struktur morfologinya ya, tapi saya akan membahas tentang anatominya saja. C3 itu kalau Anda lihat perbedaannya dengan C4, di sini saya tidak membuat CAM ya, karena CAM terkadang secara anatomi mirip dengan C3 atau secara anatomi mirip dengan C4. Tapi kalau C3, C4, dia selalu berbeda antara satu sama yang lain. Makanya saya hanya membawa C3 dan C4 saja tanpa membawa yang CAM. Kalau C4 Anda lihat di sini, ini satu berkas pembuluh ya. Ini satu berkas pembuluh, bahasa Inggrisnya di sini vein. Satu berkas pembuluh, tentunya di sini ada xilem, ada phloem. Dan ini adalah seludang pembuluhnya atau bundle seed. Bundle seed-nya cenderung lebih besar secara kuantitatif dibandingkan dengan bundle seed-nya C3.
Nah, mengapa? Karena memang ada proses khusus yang terjadi di bundle seed-nya C4. Nanti kita akan bahas pada slide selanjutnya. Kemudian, mesofilnya cenderung homogen. Mesofilnya cenderung homogen, makanya C4 lebih banyak di monokotil sebetulnya ya. Pada umumnya C4 lebih banyak di monokotil. Selain itu, mesofilnya mengelilingi seludang pembuluh. Anda lihat di sini nih, mesofilnya mengelilingi seludang pembuluh. Mengapa? Karena memang ada kaitannya juga dengan proses yang terjadi di C4. Karena memang ada proses yang terjadi di mesofil dulu, baru dilanjutkan ke bundle seed. Beda dengan C3. C3 terkadang cenderung heterogen mesofilnya. Dan mesofilnya tidak mengelilingi bundle seed sama sekali, karena memang prosesnya tidak berurutan seperti itu. Ya, nah, tipe mesofil yang mengelilingi bundle seed, atau yang kita lihat ini sekarang, ini disebut sebagai Kranz anatomy. Ini khusus di C4, ada istilah Kranz anatomy. Kranz anatomy ini yang sedang Anda lihat sekarang, di mana mesofilnya mengelilingi bundle seed. Apa sih hubungannya? Nah, kita lihat di sini. Sekali lagi, kita tidak melihat yang CAM, ya, karena CAM itu ada kaitannya dengan siang dan malam. Tentu siang dan malam tidak ada hubungannya dengan anatomi, dan proses yang terjadi juga bukan hubungannya dengan anatomi, itu dengan fisiologi. Oke. C3 dan C4, Anda lihat kalau C4 ada sesuatu yang terjadi di mesofil, Anda lihat mesofil, yang nanti proses ini akan dilanjutkan ke bundle seed. Begitupun yang dari bundle seed ini akan dimasukkan kembali, dilanjutkan ke mesofil. Artinya mesofil dan bundle seed di sini memiliki satu kerjasama dalam melakukan suatu proses fotosintesis. Ya, makanya Anda lihat bundle seed-nya ini dikelilingi dengan mesofil karena memang mereka bekerja sama khusus untuk menjalankan suatu proses fisiologis. Nah, kalau yang C3 tidak ada kaitannya dengan itu, semuanya terjadi langsung di mesofil. Ya, semuanya terjadi langsung di mesofil, tanpa harus ada pertukaran antara bundle seed dengan mesofil atau mesofil dengan bundle seed. Makanya tidak ada struktur Kranz anatomy, tidak ada struktur yang khusus. Ya, untuk anatomi tumbuhan bahasannya hanya sampai di situ. Ya, tapi untuk proses lengkap seperti ini, Anda bisa coba pelajari di referensi tentang fisiologi tumbuhan. Itu ya. Oke, kita ulang lagi. Ini adalah epidermis. Nah, Anda lihat ini ada model 3 dimensinya. Dan menurut saya ini cukup representatif. Ada epidermis satu lapis. Ini adaksial tentunya. Karena apa? Ada palisade. Dan ada stomata. Umumnya memang palisade selalu ada di bagian atas, tapi hati-hati kalau Anda menemukan daun yang heterogenus isolateral atau yang unifasial heterogen, palisadenya juga ada di bawah sebetulnya. Jadi langkah selanjutnya lihat saja sebaran stomatanya lebih banyak ada di mana. Nah, maka itu adalah bagian epidermis bagian bawah atau abaksial. Nah, ini adalah mesofilnya tersusun dari jaringan dasar, yaitu parenkim yang berdiferensiasi menjadi palisade dengan kloroplas yang sangat banyak, spons, kemudian ada jaringan pembuluh, seludang sklerenkim, xilem, dan floem. Ini epidermis bawah, ada stoma atau porus, ini ada jaringan penutup atau guard cell, jaringan tetangga atau subsidiary cell. Itu ya. Dan ini yang namanya berkas pembuluh itu adanya di tulang daun. Oke, jadi cukup singkat untuk bahasan hari ini ya. Jadi itu saja mungkin yang bisa kita bahas tentang organ daun. Selebihnya memang penyusun-penyusunnya kita sudah bahas di banyaknya di epidermis ya. Ada trikoma kalau daunnya punya trikoma, kemudian kita sudah bahas juga ada buliform kalau daunnya punya sel kipas. Ada juga stomata, kita sudah bahas di epidermis. Floem silemnya sama saja sebetulnya, dia masih punya penyusun silem, penyusun floem, ada companion cell, ada trakea trakeate sama saja. Kemudian juga apalagi ya, sklerenkimnya ada, hanya pertanyaannya mungkin ada tidaknya kolenkim, kita perlu referensi yang lebih, tapi saya sendiri belum menemukan ada kolenkim di dalam daun. Dan kemudian ya selebihnya memang sudah dibahas di jaringan-jaringan sebelumnya, di video-video sebelumnya. Jadi silakan Anda cek saja lebih detailnya seperti apa, dan hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan silakan berikan komentar di kolom komentar jika ada yang ingin dikomentari. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.